Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dalam pertemuan yang pertama program pelatihan Sekejap Paham Al-Quran level yang pertama. Dari rencana insya Allah sekitar 20 kali pertemuan program kita ini. Sebuah program pelatihan yang bertujuan ingin membantu Bapak Ibu ya yang tidak punya background bahasa Arab agar nanti ketika membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, bisa juga memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perkenalkan saya Nur Ihsan Muhammad Idris, yang Allah berikan kenikmatan dan keamanah ya untuk bisa menyusun metode sekejap ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini telah dilatihkan kurang lebih 13 tahun lamanya, dan Masya Allah sudah cukup banyak ya yang merasakan manfaatnya, dan pada hari ini Allah memberikan kesempatan ya untuk bisa mendampingi Bapak Ibu di kelas kita ini. Nanti Insya Allah akan ada 2 trainernya ya, saya juga, tapi nanti akan ada trainer utamanya akan mendampingi di kelas kita ini. Karena kalau hari ini Bu, ini banyak kelasnya hari ini Bu. Ada kelas level 1, ini yang baru. Ada kelas level 2, ada kelas level 3, itu waktunya bersamaan semuanya pada hari Ahad pagi waktu bersamaan. Kami itu Bu pindah-pindah ngajarnya. Jadi ngajar di kelas level 1, level 2, pekan berikutnya, nanti level 3 kan berikutnya lagi. Nanti akan ada trainer utama ya di kelas level 1 ini insyaallah taala. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai ini pertemuan dengan masing-masing kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menambahkan ilmunya kepada semua kita. Dan yang paling bagus ya kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang diajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang berbunyi Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa ini dan usaha kita, Allah benar-benar mewujudkan impian kita untuk bisa membaca Al-Quran, lalu mendengarkannya dalam keadaan bisa memahami akan makna-maknanya. Oke, sekalian, insya Allah nanti, sekalian, selama pelatihan sekejap ini, ya, kita punya sebuah slogan yang sering kita ulang bareng-bareng. Sebagai bentuk keyakinan kita kepada Allah, kita insya Allah bisa. Ya. Dan kedua, sebagai semangat ya untuk semua yang terlibat dalam program pelatihan ini. Ini dia Bu. Nanti kalau saya mengatakan faham Al-Quran, mohon dijawab dengan tangan di kepal dan keyakinan kepada Allah, mudah insya Allah. Jelas Ibu Nurpati, Ibu Sri Rahayu? Oke, ayo. Izin, mohon semuanya dinyalakan dulu mic-nya. Ya, diaktifkan. Ya, kita coba ya. Oke. Jawab. Faham Al-Quran? Mudah Insya Allah. Oh, mantap. Faham Al-Quran? Mudah Insya Allah. Luar biasa Pak Ambo di Sengkang ya. Umu Asia, Asiati, Ibu Elis dan semuanya. Oke. Insya Allah. Semoga dengan materi ini Allah memberikan jalan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami kitab Al-Quran. Oke, Bapak Ibu. Saya akan mulai Bu ya. Saya akan mulai Bu dengan sedikit mereview, mengulang materi pengantar
yang pernah kita sampaikan waktu kita pertemuan perkenalan. Karena kan rata-rata ya sudah pernah kita perkenalan Bu ya. Oke. Tapi sekalian, tentu semua kita ini sangat yakin Al-Quran sebagai hidayah. Karena memang Allah mengatakan di awal Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kita pasti yakin. Ya. Dan hidayah ini sekalian akan didapatkan secara maksimal bagi mereka yang membaca Al-Quran dan mendengarkannya disertai dengan memahami akan maknanya. Karena kalau kita baca, kita dengarkan Al-Quran, kita nggak ngerti, ya kita nggak tahu ya apa petunjuknya. Makanya sudah semestinya bagi setiap mereka yang membaca Al-Quran dan mendengarkannya, kalau ingin untuk mendapatkan hidayahnya, untuk memahami akan makna-maknanya. Dan sekalian, insya Allah, inilah di antara tujuan kenapa Allah turunkan Al-Quran, agar semua bisa paham. Kata Allah, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab Al-Quran ini dengan berbahasa Arab. Tujuannya la'allakum ta'qilun. Agar siapapun kalian bisa memahaminya. Masya Allah. Ya. Jadi sebenarnya sekalian, ya, untuk bisa memahami Al-Quran itu adalah perkara yang mudah bagi siapa saja. Ya, bagi siapa? Karena Allah kan tahu keadaan kita. Dan Masya Allah, Bapak Ibu, banyak alasan yang menunjukkan bagaimana itu Al-Quran yang Allah jadikan sebagai kitab hidayah, walaupun dia berbahasa Arab, insya Allah mudah untuk difahami bagi siapa saja. Oke, saya Bu akan sebutkan 3 alasannya. Yang pertama, kenapa dia mudah? Karena Allah yang menurunkan Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab, ternyata Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Jangan khawatir Ibu, Allah jamin kemudahannya itu. Sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qamar. Dan bahkan mengulangnya sampai 4 kali. Ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran. Nah, ini dia. Kami Allah telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Nah, termasuk kemudahan untuk bisa memahami makna Al-Quran bagi mereka yang nggak pernah sekolah formal bahasa Arab, bagi mereka yang bukan orang Arab. Ini Bu, kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran daripadanya? Masya Allah. Ini dia. Ya. Alasan yang pertama, kenapa itu Al-Quran insya Allah mudah untuk difahami bagi siapa saja. Karena Allah jamin kemudahannya. Yang penting kita mau belajar dan kita tahu cara belajarnya. Oke, ini yang pertama. Alasan yang kedua kenapa dia mudah. Karena itu Al-Quran ternyata banyak sekali ayat-ayatnya yang berulang-ulang Bapak Ibu. Berulang-ulang aja itu ayat-ayatnya kebanyakan. Contoh, ada ayat yang berbunyi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan. Ini ayat berulang di dalam surat Ar-Rahman yang jumlah ayatnya 78 sebanyak 31 kali. Oke, Ibu Rustin, Ibu Ira, bayangkan Bu, ya, 31 kali berulangnya itu. Jadi hampir setengah surat Ar-Rahman berisi dengan ayat ini. Masya Allah. Ya. Dan masih banyak lagi contoh ayat-ayat lain yang juga berulang-ulang. Ini sebenarnya kemudian dari Allah ini. Ya, oke, ini yang kedua. Dan yang ketiga, alasan
Kenapa itu Al-Quran? Insya Allah mudah untuk difahami bagi siapa saja. Yaitu bukan hanya ayat-ayatnya yang berulang, Bapak Ibu. Dan ternyata banyak juga kata-kata Al-Quran. Kata Al-Quran itu yang berulang-ulang. Berulang-ulang. Atau mirip-mirip itu maknanya. Mirip-mirip itu polanya. Nah, ini diantara yang disyaratkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Kata Allah, Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Masya Allah. Perkataan yang terbaik. Kitaban dalam bentuk sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Oke. Sekarang kok terbaik? Kenapa? Karena ada dua syaratnya. Karena ada dua hal. Pertama adalah mutasyabihan. Karena adanya yang serupa-serupa padanya. Tuh, serupa-serupa Ibu. Maknanya, pola-pola katanya. Dan juga mathani. Adanya yang berulang-ulang. Berulang-ulang. Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Masya Allah. Kalau orang itu mau paham Al-Quran dengan cepat dan mudah itu gampang. Ya. Kan namanya bahasa ya. Ya. Jadi kalau Anda bisa mengetahui mana kata-kata bahasa Arab, demikian pula pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran, nah, maka inilah insya Allah yang akan membuat Anda akan dengan mudah dan cepat paham Al-Quran. Karena itu bahasa Bu, pasti punya dua itu. Punya kosakata, ya, vocab, dan punya grammar. Cuma dua itu, semua bahasa. Termasuk Al-Quran yang merupakan bahasa Arab. Kalau kita bisa mengetahui, ya bisa menguasai arti kata-kata Al-Quran, kata-kata bahasa Arab, demikian pula pola-pola grammar yang sering berulang di Al-Quran, nah, inilah insya Allah yang akan membuat kita dengan mudah dan cepat bisa memahami makna Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, dengan izin Allah, sekejap hadirnya di sini sebenarnya. Ya, ini sekejap sebenarnya hadirnya di sini membantu Anda untuk bisa mengetahui dan menguasai kata-kata bahasa Arab, demikian pula pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran. Ya, yang ini sebenarnya Bu, kalau kita ini sekolah formal bahasa Arab, kita tuh hampir nggak pernah diajarkan Bu. Ya, saya pribadi Bu, alhamdulillah melewati proses formal bahasa Arab di Pondok Pesantren Darul Najah Jakarta menggunakan model gontor. Ya, ini guru kita nanti Ustaz Jazmi ini resmi belajar di Pondok Pesantren Gontor. Ya, belajar selama di SMP SMA-nya, ya, dan belajar di S1-nya juga. Ya, saya kuliah di Madinah. Ya, selama 5 tahun saya belajar formal bahasa Arab. Kita tuh nggak pernah diajarkan. Ya, mana kata-kata yang sering digunakan dalam Al-Quran, kita nggak pernah ajarkan. Masya Allah Bu, setelah tamat, ya, tahun 2009 Allah berikan jalan, ya, akhirnya bisa inspirasi, berikan jalan, akhirnya bisa kumpulkan kata-kata bahasa Arab dan kumpulkan pola-pola bahasa Arab yang sering digunakan, besertai dengan caranya, ya, caranya, metodenya itu bisa menguasai itu semuanya. Dan Masya Allah, ini pun ada dipraktekkan sekejap, dan Masya Allah, banyak keberkahan yang kemudian Allah berikan kepada banyak orang. Nah ini Bu ya. Dan insya Allah ini sebenarnya menjadi inti utama latihan sekejap. Latihan sekejap. Semoga dan ini ya, nanti akan membuat Bapak Ibu ke depan akan dengan mudah dan cepat untuk bisa menerjemahkan dan paham Al-Quran. Oke. Paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Allah. Oke, paham Al-Quran. Mudah insya Allah. Sekarang kira-kira Bapak Ibu yakin nggak kalau insya Allah bisa mudah paham Al-Quran? Yakin. Insya Allah. Ya, itu keyakinan sangat penting Bu. Kalau kita nggak yakin sama Allah, itu berat itu. Oke. Oke, sekarang kita yakin ya. Nah, sekarang Bu, bagaimana caranya Ibu? Bagaimana caranya agar kita bisa mudah dan cepat paham Al-Quran? Ini kan baru tentang keyakinan ya. Ya, saya sudah tunjukkan ini alasannya, ada 3 nih. Sekarang kita butuh action. Ya, apa yang kita kerjakan agar kita bisa mudah dan cepat paham Al-Quran?
Oke, Bu. Ada tiga hal utama yang harus kita kerjakan agar kita insya Allah bisa dengan mudah dan cepat paham Al-Quran. Oke, yang pertama. Kira-kira Ibu apa yang pertama Ibu? Setelah kita yakin ini, apa kita kerjakan? Tentunya pekerjaan, tindakan. Yaitu ini doa. Doa. Ini number one ini doa ini. Jadi teruslah berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan ilmu Al-Quran kepada kita. Termasuk ilmu agar kita ini bisa paham Al-Quran. Nah, jadi ternyata di antara hal yang Allah ajarkan langsung kepada Nabi Al-Quran. Itu Allah ajarkan sama Nabi juga. Nah, doanya tadi itu Bu, doanya di surat Toha. Allah berkata kepada Nabi, kata Allah, "Qul, baca wahai Muhammad." Baca apa? Nah, baca doa. Doanya singkat Ibu. Rabbi zidni ilma titik. Kalau di Al-Quran cuma itu doanya. Cuma itu doanya Bu di Al-Quran itu. Ya pendek kan cuma 4 kata. Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilman, tambahkanlah kepadaku ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Makanya karena minta, Allah kasih. Ini 1 ayat diturunin. Minta lagi dikasih. Ini yang kedua. Minta lagi ini yang ketiga. Akhirnya sempurna 30 juz. Dalam keadaan Nabi itu faham dan hafal. Paham dan hafal. Akhirnya diamalkan. Wah, hidupnya berkah. Oke, jadi Bu sekalian, saya ingatkan dari awal Ibu, teruslah berdoa kepada Allah. Ya, ketika mulai kita belajar, nanti selalu ingatkan, yuk Bu, mulai berdoa dulu nih. Ya, paling bagus dengan doa Rabbi zidni ilma. Bu juga doa yang lain. Ya, ketika belajar bareng-bareng, ketika belajar sendiri, ya, ketika mengulang, baca doa Ibu sekalian. Ya, yakin Allah akan kasih. Ya, karena semua kan semua dari Allah. Oke, Ibu. Ini pertama. Nah, baru yang kedua. Setelah ini baru kita belajar. Nah, dan belajarnya ini harus fokus. Belajar fokus untuk faham Al-Quran. Oke. Jadi harus fokus, Bu. Ya. Apa artinya fokus, Ibu? Apakah misalnya ini yang kerja di kantor, datang ke bosnya, bos, saya mau minta cuti dulu nih. Berapa lama? 1 bulan aja deh. Ngapain cuti? Mau fokus belajar paham Al-Quran di sekejap. Kira-kira Ibu Elis dikasih nggak kira-kira? Wah, nggak mungkin dikasih itu. Nggak mungkin. Ya. Atau seorang istri datang ke suaminya. Suamiku, kenapa? Ibu ini mau cuti jadi istri. Nggak masak, ngasih makanan. Kenapa? Mau fokus masuk pesantren. Belajar 1 bulan saja. Kira-kira dikasih nggak? Nggak ada itu, Bu. Karena fokus bukan begitu. Ya. Apa itu fokus? Nah, perhatikan Ibu. Bapak. Coba perhatikan. Setiap orang itu pasti punya waktu luang setiap hari. Ya kan? Ya. Atau setiap pekan dia pasti punya waktu libur, hari libur itu. Ya, ada yang hari Sabtu atau ke hari Ahad, ya kan? Jadi sebenarnya kita ini cukup mengambil sebagian kecil waktu kita setiap pekannya, ya, untuk kita khususkan belajar paham Al-Quran kepada orang yang kita yakini dengan izin Allah bisa membantu kita untuk paham Al-Quran. Nah, contohnya nih Bu, misalnya setiap hari Ahad pagi, ya, jam 5:30 sampai 7:30, tidak ada yang boleh ganggu kita, ya, itu aja, sekalian. Ini namanya fokus ini, ya, fokus, ya. Diajak kondangan, diajak jalan, jangan dulu, ya, boleh yang lainnya nggak apa, tapi kalau ini enggak. Kenapa? Karena kita punya kepentingan, ya, agar kita bisa paham Al-Quran. Ibu, ini kalau kita lakukan, Bu, 6 bulan, Masya Allah, luar biasa berkah. Dan kami sudah puluhan kelas kami lewati. Dengan peserta yang paling tua Ibu, bayangkan Bu, usianya 83 tahun, selesai. Dengan sangat bagus. Jadi bukan 1 orang, banyak banget. Ya. Jadi sekejap Bu, kelasnya cukup dominan.
usia 60, 70 tahun kan cukup dominan, cukup banyak. Ya. Nah, ini saya sampaikan dari awal Ibu. Buat apa? Buat benar-benar diatur waktunya. Diatur waktunya. Alhamdulillah insya Allah ini guru-guru kita sudah meluangkan waktu ini, ya. Jadi hampir mereka itu menyisihkan semua pekerjaan mereka. Buat apa? Buat mendampingi Bapak Ibu. Jadi saya berharap mohon semua peserta Ibu atur waktunya baik-baik dari jam 5.30 sampai jam 7.30 hadir di kelas ini untuk belajar bareng-bareng. Nah, nanti saya akan tambah waktu yang lain untuk mengulang-ulang. Tapi yang utama adalah pagi ini. Itu namanya fokus. Oke, ini yang kedua. Namun ternyata Bu ini nggak cukup. Nggak cukup. Ya, kita perlu yang ketiga. Dan ternyata Bu ini sebenarnya orang kurang perhatikan ketika belajar. Coba cek deh. Kita ini bisa katakan sudah banyak punya kelas belajar Al-Quran. Ya, ada ikut pengajian. Mungkin seminggu bisa 3 kali pengajian itu. Pengajian A, B, C. Tapi coba kita cek. Ya, dengan itu pengajian, ya, berapa banyak bisa membantu kita untuk bisa paham Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran? Ya, sangat sedikit. Kenapa? Karena bisa jadi kita belum memperhatikan hal yang ketiga ini. Dan ini sangat penting ketika kita belajar. Apa itu? Yaitu ketika belajar fokus, maka belajarlah dengan menggunakan metode belajar. Gunakan metode yang kita yakini setelah kita lihat-lihat, kita tanya-tanya, kita kenalan, akhirnya kita yakin, ya, insya Allah ini metode akan membantu kita untuk lebih cepat dan mudah memahami makna Al-Quran. Ya. Ini Bu, ini benar-benar sangat penting sekalian. Ya, jangan asal belajar, jangan asal ikut pengajian. Kalau begini modelnya Bu, sampai tua kita nggak dapat. Ya, maka kita harus pilih ya metode yang kita yakini bisa bantu kita. Oke, contoh ya, ini contoh gampang deh. Ya, misalnya nih, kalau Bapak Ibu mau berangkat dari Jakarta ke Surabaya, itu kan hampir 1.000 kilo ya. Ya, coba, ini kan bisa berangkat dengan banyak kendaraan. Coba kita berangkat Jakarta Surabaya ya dengan menggunakan bis. Bis Jakarta Surabaya. Kira-kira berapa jam Ibu baru nyampe? Ada 10 jam ya kurang lebih ya. Lewat tol. Ya 10 jam mungkin ya kurang lebih. 1.000 kilo kan? Ya. 10 sampai 14 Ustaz. Ya, 10 sampai 14 jam ya. Nah, ini Ustaz Jasmine sering ke Gontor ini naik kereta. Ya, naik bis mungkin ya. 10 sampai 14 jam. Kalau naik kereta ya kurang lebih ya mirip-mirip lah 10 sampai 10 jam ya. Tapi coba kita berangkat dari Jakarta ke Surabaya dengan menggunakan pesawat terbang. Wah, berapa jam nyampe? Ya, sekitar 1 jam. Setengah jam kurang lebih ya. Ya kan? Bayangkan Bu bedanya. Naik bis kereta sekitar 10 jam, naik pesawat terbang hanya 1,5 jam. Kenapa? Karena cara berbeda, maka kecepatan sampai tujuan pun akan berbeda. Nah, itu sama ketika seseorang itu ingin paham Al-Quran. Ya, paham Al-Quran. Ini golongnya nih. Ya. Anda bebas milih mau pakai caranya Ustadz A, Ustadz B, ya, pengajian A, pengajian B itu bebas, ya. Tapi kalau kita benar-benar mau cepat sampai tujuan, nah, cari informasi, nanya-nanya, kenalan, oke, sampai kita yakin inilah cara, inilah metode yang akan membantu kita untuk lebih cepat dan mudah paham Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan izin Allah dan rahmatnya, hadirlah metode sekejap ini, ya, sebagai sebuah cara yang kita berharap bisa menjadi seperti pesawat untuk bisa mengantarkan Bapak Ibu yang tidak punya background bahasa Arab, tidak punya sekolah bahasa Arab, ya, nggak punya waktu khusus untuk belajar banyak, agar bisa memahami makna Al-Quran saat membaca, demikian pula mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat, insya Allah Ta'ala. Ibu, oke, alhamdulillah Bapak Ibu sudah dapatkan perkenalannya, dan Bapak Ibu dengan izin Allah telah memutuskan untuk bergabung dan menggunakan metode sekejap ini. Oke, jelas Bu, semua butuh perjalanan, ya.
Tidak ada yang hari ini belajar langsung pintar. Nggak ada kan Bu? Semua butuh proses ya. Tapi ya pengalaman kami insya Allah 20 kali pertemuan itu sangat sangat pendek ya, sangat sedikit. Kalau dibandingkan dengan saya dengan Ustaz Jasmi yang mengalami proses sangat panjang ya, belajar bahasa Arab di sekolah formal. Ini insya Allah Bu, waktu yang sangat pendek, hanya 20 kali pertemuan, seminggu sekali aja kita ketemunya, tapi insya Allah hasilnya benar-benar sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Maka saya sudah ingatkan dari awal Bu, mohon dijaga baik-baik ini pertemuan kita, karena setiap pertemuan akan kita berikan ilmunya secara bertahap. Secara bertahap, semoga dengan 20 kali pertemuan ini benar-benar terasa manfaat insya Allah Ta'ala. Oke, faham Al-Quran mudah insya Allah. Oke, Ibu, hari ini saya akan mulai menjelaskan lebih detail ya tentang apa itu sekejap. Ya, apa itu sekejap? Sebenarnya Ibu ini sekejap, ya dia nama pelatihannya. Ya, nama pelatihannya ada hak ciptanya, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, namanya memang sekejap. Ya, sekejap Al-Quran. Tapi sebenarnya Bu, itu adalah nama yang menunjukkan ya 3 keunggulan metode sekejap. Ya, nama yang menunjukkan 3 keunggulan metode sekejap. Ini singkatan sebenarnya Ibu. Ya, sekejap. Yang pertama adalah yaitu sistematis. Kenapa? Karena ini Bu, materi sekejap ini alhamdulillah telah diatur dengan sangat sistematis. Ya. Secara bertahap dari yang paling mudah dipahami ya. Untuk keperluan kita bisa dengan cepat paham Al-Qur'an. Gitu. Makanya Bu, ini materinya Bu benar-benar sangat berbeda dengan mereka yang pernah sekolah formal bahasa Arab. Itu benar-benar beda. Ya, karena goalnya nggak sama. Goalnya tidak sama. Goal kita mau cepat paham Al-Quran. Oke, ini pertama. Ya, nanti akan kita lihat dalam prosesnya itu. Sistematis. Yang kedua, dan ini yang paling beda, yaitu kerap. Kerap. Ya. Artinya kan sering ya. Saya kerap bertemu dengan Pak Ahmad di masjid. Artinya sering. Kenapa? Karena dalam metode ini, alhamdulillah ya, telah dikumpulkan kata-kata bahasa Arab ya, demikian pula pola-pola grammar bahasa Arab yang kerap, yang sering digunakan dalam Al-Quran. Nah, dan itulah nanti Bu yang akan difokuskan untuk kita kuasai, untuk kita hafalkan seperti Al-Fatihah. Ya Bu, ya. Nah, itu kerap. Sehingga dengan ini Bu, hasilnya apa? Hasil adalah jalan pintas. Ini hasilnya. Jalan pintas, itu cepat. Ya. Cepat membantu Bapak Ibu untuk bisa paham Al-Quran. Kenapa? Ya, karena cepat juga proses belajarnya. Berapa lama Ibu? Nah, kita hanya belajar Ibu di level ini hanya 20 kali pertemuan dengan durasi 2 jam setiap pekannya saja. Untuk kita belajar menerjemahkan dan memahami juz 1 sampai selesai. Nanti akan ada yang kita pelajari dari pola-pola grammar, kosakata Al-Quran yang kita hafalkan. Ini selesai Ibu. Selesai insya Allah. Ya. Dan ini Ibu akan ada sesi ujiannya memang. Dengan tujuan menguatkan ilmunya. Itu dilewati. Dan Masya Allah, ini kalau pernah kita lewati Ibu, ya 6 bulan berarti kurang lebih 6 bulan, itu luar biasa manfaat yang akan bisa kita rasakan. Insya Allah Ta'ala. Ya, ini kira-kira Bu, ya apa? Kira-kira keunggulan sekejap. Sekejap. Sistematis materinya, kerap berulang, kata demikian pola-polanya, sehingga akan menjadi jalan pintas kita, jalan cepat kita untuk bisa memahami makna Al-Quran. Kami berharap nanti dengan program benar-benar Ibu bisa kita rasakan. Kita baca Quran ya, kita dengar Al-Quran akan banyak kata-kata ya Al-Quran, demikian pula ayat Al-Quran yang bisa kita pahami maknanya. Ya. Nanti ya dengan bekal ini ya, kalau Ibu belajar juz 2, juz 3, juz yang lain itu akan terasa lebih mudah. Insyaallah Ta'ala.
Oke, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Faham Al-Quran. Mudah. Mudah, insya Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada inti pelatihan kita. Ya, itu Bu baru pengantar ya. Buat apa? Buat berikan kita semangat dan keyakinan. Nah, gitu Bu ya. Kalau kita nggak yakin sama Allah, ya Allah nggak kasih sama kita. Kalau kita nggak semangat, ya kita nggak dapatkan itu jalannya. Makanya kita harus yakin kepada Allah, oke, dan kita harus semangat untuk bisa belajar. Insya Allah berikan jalannya. Oke ya, kita mulai. Bapak Ibu, untuk bisa memahami Al-Quran ya dengan metode sekejap ini, maka kita telah menyiapkan mushafnya. Artinya gini Bu, memang tidak bisa kita paham Al-Quran dengan metode sekejap kalau kita tidak menggunakan mushaf sekejap. Ini Bu ada mushafnya nih. Nah, ini ada yang ukuran sedang ya. Ini yang warna hijau ini. Kita ada yang ukuran besar. Ya. Ini Bu ya, saya tunjukkan ini mushaf sekejap 30 juz. Nanti kayak begini bentuknya nih. Ya, 30 juz. Ini mushafnya Bu, kertasnya seperti kertasnya apa ya? Mushaf Madinah. Jadi dia sangat sangat bagus. Tujuan untuk memuliakan mereka yang belajar sekejap ini. Ya. Oke. Ini dia ada warna biru, ada warna hijau, ada warna model bunga untuk ibu-ibu ini. Ya, dia ada beberapa. Ini besar Ibu. Mushafnya besar. Sebesar buku sekejap ukuran A4. Nah, lalu ya, untuk menggunakan mushaf ini Bapak Ibu, kami telah menyiapkan 2 buah buku wajib. 2 buah buku wajib. Panduan wajib yang harus dimiliki setiap peserta pelatihan sekejap. Buku yang berwarna merah. Sudah Bu ya? Warna merah itu buku sekejap Al-Quran. Udah ada Ibu Rustin, Ibu Ira? Alhamdulillah. Oke, mantap. Masya Allah. Isinya Bu, isinya ilmunya sekejap di sini. Ilmunya tuh. Di sini ilmunya. Ya, oke. Sekaligus berisi Al-Quran sekejap juz 1. Ada Bu situ Bu di bagian belakang. Coba dibuka Bu. Itu ada. Ada di bagian ini dia seperti Al-Quran ya dari kanan. Itu bagian belakang itu isinya adalah mushaf sekejap tapi khusus juz 1. Karena itu akan dipakai bagi mereka yang belajar di level 1. Jadi kalau Ibu baru belajar di level 1 pemula memang nggak harus punya ini Bu. Al-Quran 30 juz ini nggak harus. Ya. Cukup miliki buku yang berwarna merah ini aja nih. Karena itu sudah ada juz 1-nya. Ya, 1-nya. Nanti kalau Ibu mau masuk level 2, baru wajib punya mushaf 30 juz. Oke, ditambah dengan ini. Buku warna hitam, Kamus Al-Quran sekejap. Khusus untuk kata-kata yang jarang muncul saja. Jadi, inilah 2 buku wajib yang harus dimiliki oleh setiap peserta pelatihan sekejap. Yang akan digunakan selama kita belajar 20 kali pertemuan. Oke Bu, nah sekarang kita masuk Bu kepada materi utama kita. Kita akan mulai ya Bu ya. Bismillah. Nih, kita mulai belajar Bu. Kita akan mau belajar langsung praktek menerjemahkan. Langsung praktek paham secara bertahap ya. Nah, dengan menggunakan mushaf sekejap yang seperti begini modelnya. Oke Bu, sekarang semua buka. Buka buku merahnya. Kita udah mulai nih ya. Sudah mulai belajar nih. Ya. Ini belum punya, Pak. Oke, bagi yang belum punya ya bisa melihat slide dulu ya. Iya. Bagi yang belum punya bukunya, sambil menunggu bukunya datang ya. Yang ini ya Ustadz. Ya, ini di buku merah Bu, ini ya. Ya. Lihat bagian belakang itu Bu, buka aja. Ada juz 1. Buka surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ini ya, ini ada. Ini, oke. Paling belakang itu Bu. Nah, buka nih surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ibu Aziza udah jumpa? Mantap, Masya Allah. Siapa lagi? Ibu Herlina udah ada? Pak Hardi, Ibu Esa udah jumpa? Ya, Ibu Asnimar udah dapat? Oke. Pak Ambo udah? Udah ketemu? Oke, mantap. Masya Allah. Ibu Khairunisa? Sudah, Ustaz. Sudah ya.
Ibu Win, Ibu Elis, sudah ya? Ya. Sudah, Ustaz. Saya Bu harus pastikan Bu, semua sudah dapat ini. Karena kalau ada yang nggak dapat repot nih. Karena ini bukunya sangat tergantung dengan mushafnya. Jadi saya pastikan ya semua udah ya. Oke, kita mulai. Ya, Pak. Yang belum punya bukunya bisa ngikuti di slide aja dulu. Ya, insya Allah ya. Oke, kita mulai. Bapak Ibu sekalian, semua lihat Al-Quran sekejap. Kalau Anda perhatikan Al-Quran sekejap, Bu, ini Al-Qurannya sama sekali tidak ada terjemahannya. Apakah per kata ataukah per ayat? Nggak ada. Tetapi Ibu sekalian, ini Al-Quran memiliki alat bantu, ya, alat bantu yang akan bantu kita untuk bisa menerjemahkan per kata dan kemudian per ayat kemudian. Karena ada yang unik, yang beda dari Al-Quran sekejap. Kira-kira Bu Aziza, apa yang beda, yang unik dari Al-Quran sekejap? Ada 3. Yang pertama, ada warnanya berbeda-beda. Warna-warnanya. Ustadz, di luar sana banyak Al-Quran berwarna. Itu hampir semua warnanya Bu warna tajwid. Belajar tajwid ya. Kalau ini warna apa? Warna untuk arti. Ini hampir nggak ada yang begini nih. Jarang sekali. Oke. Yang kedua apa Ibu Aziza? Itu di bawahnya ada garis yang merah, ada yang biru. Garis berwarna juga. Garis-garis berwarna. 2. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga apa ya? Nomor. Ada angka-angka. Ada nomornya. Ada angka ya. Ada angkanya. Ada angka kecil-kecil. 3. Jadi Bapak sekalian, jadi inilah 3 hal yang akan kita pelajari tentang pola warna. Maksudnya apa warna-warna itu? Kemudian ya pola garis. Maksudnya apa garis-garis berwarna itu? Kemudian pola angka. Maksudnya apa angka tersebut? Inilah Bu materi utama yang akan kita pelajari dalam pelatihan sekejap ini. Ya, kurang lebih selama 4 kali pertemuan. Kita akan cicil ya penjelasannya itu. Ya, oke. Dan kita akan mulai sekalian. Ya, harapan kami apa Bu? Dengan ini semuanya, nanti akan bantu Anda untuk bisa paham 30 juz. Ya, 30 juz. Sekitar 6.236 ayat. Ya. Berarti ada berapa kata yang bisa kita pahami maknanya? Masih ingat? Sekitar 77.439 kata. Masya Allah, Masya Allah. Ini kalau mau dihafal Pak Ambo ini, kalau mau dihafal berapa lama kita menghafal ini? Kalau 1 hari saja 10 kata kita hafal, kita perlu 7.000 hari menghafal kosakata. Tapi insya Allah ya, dengan bantuan mushaf sekejap ini dan metodenya, ya akan membantu kita dengan cepat bisa hafal ribuan kata Al-Quran. Kenapa? Karena Bu semua kata ini itu telah dikelompokkan secara arti, ya bagi kita orang Indonesia menjadi 4 kelompok kata. 4 kelompok kata. Ya. Dan inilah nanti yang akan diberikan 4 warna dalam Al-Quran sekejap. Oke, 4 warna. Nah, setiap warna ini menunjukkan arti tertentu dan ada maksudnya. Ya, gitu ya, 4 warna. Oke. Kita akan urut ya. Kita akan menjelaskan dari secara sistematis dari kata-kata yang paling mudah untuk difahami maknanya oleh kita. Ya. Dan saya Ibu, dan di sekejap itu guru tidak mendikte arti. Perhatikan Bapak Ibu ya. Di sekejap itu guru tidak mendikte arti. Misalnya kata gurunya, Bismillah, bi itu dengan, tulis di Al-Qurannya. Ismi, nama, tulis Al-Qurannya. Nggak begitu modelnya. Tapi di sekejap itu trainer itu akan membantu Anda untuk bisa menemukan sendiri maknanya. Nah, di antaranya dengan bantuan warna-warna ini. Oke. 4 warna. Kita mulai. Warna yang pertama. Ya. Silakan semua ke depan. Ya. Yang pertama. Masih ingat Ibu? Warna yang pertama ya adalah kata-kata Al-Quran
yang ditunjukkan dengan gambar berikut ini yang sangat indah. Masih ingat ini gambar apa? Sawah hijau. Oke, gambar sawah warnanya hijau. Oke. Gambar sawah yang hijau ini, Bu, Bapak, kebanyakannya di negara mana? Indonesia. Ya. Dari Aceh, Jawa, Sumatera sampai di ujung Indonesia, Merauke. Ya. Itu banyak sawah-sawah yang hijau dan indah. Bapak Ibu, nanti ya dalam Al-Qur'an sekejap ini, oke, akan ada kata-kata yang diberikan warna hijau seperti hijaunya sawah-sawah Indonesia. Tidak apa itu warna hijau? Itulah kata-kata Al-Qur'an yang sama ya atau mirip sekali artinya dengan bahasa Indonesia. Gitu. Kenapa? Karena dia sebenarnya bahasa Arab, ya, bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an bahkan, ya, kata Al-Qur'an. Tapi dia telah diserap menjadi bahasa Indonesia. Bahkan banyak yang sudah resmi masuk ke dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi nanti Ibu, kalau Anda mengaji menggunakan Al-Qur'an sekejap, lalu menemukan ada kata yang diberikan warna hijau, maka Anda nggak usah mikir artinya. Nggak usah mikir. Langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Indonesia banget artinya. Oke, jawab. Hijau apa artinya? Indonesia banget artinya. Hijau apa artinya? Indonesia banget. Oke, Indonesia banget. Sama artinya dengan bahasa Indonesia. Ya, sekarang kita mulai praktek ya. Kita mulai praktek, Bu, ya, dari surat Al-Baqarah. Nah, sekarang kita sesi belajar menerjemahkan perkata dulu ya. Jadi perkata dulu, nanti kita menyusun menjadi per ayat insya Allah. Perkataannya dengan bantuan perwarna, ya. Oke. Nah, ini Bu, ini sekejap Bu, benar-benar dia tuh full pelatihan. Jadi baik sekali pelatihannya. Jadi saya panggil Ibu A, Ibu B, Ibu C. Nah, akan begitu Bu, tiap pekan begitu modelnya. Ya, karena modelnya adalah pelatihan. Bukan pengajian. Kalau pengajian mah gurunya ceramah 1 jam, muridnya diam saja, ditambah dengan mengantuk-mengantuk lagi kadang-kadang. Nah, kita nggak begitu, kita aja pelatihan. Oke ya. Oke, saya panggil Pak Ambo. Ada Pak Ambo? Hadir. Oke. Pak Ambo, sudah ketemu ya? Al-Baqarah 1-5. Sudah Ya, semuanya? sudah. Nah, Pak Ambo, coba lihat. Di setiap baris, rata-rata ada nggak kata yang diberikan warna hijau? Ada. Oke. Ya, lihat ya. Jawab artinya dari atas. Allah artinya? Allah. Oh, sama kan? Alif Lam Mim terjemahannya? Alif Lam Mim. Sama. Lihat apa terjemahan itu. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Kan? Allah yang tahu mana sebenarnya. Tapi terjemah sama. Ambo, Alkitab? Kitab. Nah, Al-Ghaib? Goib. As-Salat? Sholat. Salat. Al-Akhirah? Akhirat. 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 Dunia akhirat. Akhirah itu akhirat. Masya Allah. Tunggu. 1 halaman sudah ada 6 kata. Ya, yang tidak perlu kita hafal. Kenapa? Karena sama artinya dengan bahasa Indonesia. Berarti nanti Bu, kalau Anda belajar, Anda pun tidak perlu menuliskan artinya di bawah kata-kata berwarna hijau. Ya, nggak usah. Ngapain ditulis? Kan sama artinya. Kitab, goib. Ya. Oke, Bu ya. Nanti kenapa kalau belajar Ibu, ini jangan ditulisin, kosongin aja. Nah, Ibu, ternyata kalau kita punya Al-Qur'an sekejap 30 juz Bu, ini ya, ini lengkap ini, ya. Anda akan menemukan di setiap baris banyak kata yang diberikan warna hijau. Berarti dia sama artinya itu. Oke, itu contoh ya. Contoh dalam juz 1. Yang kami sudah hitung satu persatu, alhamdulillah. Kan kalau 30 juz ada sekitar 77.000 kata. Oke. Itu juz 1 ya. Ada sekitar
3.583 kata. Oke. Ibu, ternyata yang diberikan warna hijau itu ya, karena sama artinya bahasa Indonesia secara umum itu ada sekitar 10%-nya. Masya Allah, 10% Ibu. Jadi kalau misalnya kita mau rata-ratakan 30 juz, ada 77.000 kata, 10%-nya berarti ada sekitar 7.000-an kata yang tidak perlu hafal. Kenapa? Karena dia itu sama artinya dengan bahasa Indonesia. Nah, sekejap hanya bantu sedikit saja. Itu dengan cara memberikan warna hijau pada kata-kata ini. Gitu Ibu, ya. Jadi kalau ngaji pakai sekejap ada kata warna hijau, makanya nggak usah mikir, langsung katakan ini kata Indonesia banget artinya. Oke, ya. Dan tidak perlu dituliskan di bawah kata tersebut. Selesai. Warna yang pertama, oke, warna hijau, Indonesia banget, sekitar 10% kata-kata Al-Quran. Oke, faham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Paham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Luar biasa Ibu. Dulu kita nggak pernah bayangkan Bu, ternyata begini banyaknya nih Bu. Ya, kalau orang dikasih Al-Quran asli ya kayak ini Al-Quran asli Bu. Tanya, Ibu ngerti Al-Quran nggak Bu? Ya, nggak ngerti Ustadz. Semuanya? Iya Ustadz, semuanya. Kenapa semuanya? Nggak pernah belajar bahasa Arab. Nah, begitu katanya. Padahal kita tunjukkan pakai kata sekejap, begini Bu, Masya Allah, ternyata banyak banget. Nah, Masya Allah, ini diantara nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Oke, faham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Oke, jelas? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Makanya kalau pemula, belajar pakai Al-Quran sekejap. Nah, gitu. Oke, Bu. Al-Quran sekejap yang apa? Ustaz Rosmani atau Madinah? Ini dia Rosmani. Ini Bu, ada mushafnya standar Madinah. Itu mushaf ada dua, coba ada mushaf standar Indonesia, semua Usmani. Tapi ada Usmani standar Indonesia, oke? Ada standar Madinah. Kalau ini enggak, ini dia asli memang diambil dari percetakan Madinah. Terima kasih Ustaz. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Cukup ya? Sudah 1 jam kita belajar. Oke Bu, kita sekarang istirahat dulu. Istirahat ya. Istirahat sekitar 10 menit. Oke. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada warna yang kedua, insya Allah Ta'ala. Ya. Oke, kita beri Bu ya. Ya, saya akan manfaatkan waktunya untuk istirahat. Ya. Setelah 5-10 menit kita akan masuk lagi, insya Allah Ta'ala. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak masuk pertama. Silahkan minum kopi dulu. Kirim kopinya Pak Ambo ke sini. Kayaknya mantap itu kopi orang Sengkang. Ini sudah habis. Bapak saya orang Sengkang, Pak. Oh, ya Ustaz. Cuma kita lahirnya di Papua. Oh, ya. Bapak saya itu sebenarnya asli orang Sengkang. Berarti di Sengkang ada keluarga, Ustaz? Ada. Terutama di Atapange. Oh, Atapange. Oh iya. Paria ya? Paria, ya. Majaulang. Ya, saya juga teringat nama-nama itu. Nama-namanya. Iya. Terus ya waktu masih kecil biasa ke situ. Oh iya. Sudah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Ya. Oke. Kita lanjut Ibu ya. Tadi sudah selesai ya, warna yang pertama Indonesia banget artinya. Sekitar 10% kata Al-Quran. Sekarang semua di depan kita masuk kepada warna yang kedua. Yaitu kata-kata Al-Quran yang kita berikan warna sebagaimana warna gambar ya, sesuatu yang terdapat dalam tubuh setiap manusia dan mereka sangat memerlukannya. Kira-kira
Gambar apakah ini? Darah. Darah. Sel darah merah ya, yang diperbesar pakai alat ya. Ibu, darah kita itu warnanya apa? Merah. Merah. Oke, Masya Allah. Dan ternyata Ibu, darah kita yang berwarna merah itu, dalam tubuh kita, itu banyak jumlahnya ataukah sedikit? Banyak. Banyak. Ya kan? Dari ujung kepala terus sampai di ujung kaki, semuanya ada darah. Ada darah. Darah. Itulah darah kita yang berwarna merah yang banyak jumlahnya. Banyak jumlahnya. Nah, Bapak Ibu, nanti dalam Al-Quran sekejap akan ada kata-kata yang juga diberikan warna merah. Seperti merahnya dari kita yang banyak itu. Apa itu? Nah, itulah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Warna merah. Kata yang secara umum banyak berulang. Jadi kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, ya, lalu menemukan ada kata yang diberikan warna merah, langsung katakan, ini kata banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Oke, jawab, merah apa artinya? Banyak banget pulangnya. Merah apa artinya? Banyak banget berulangnya. Betul, Ibu Aslimar ya. Kata yang banyak banget ya. Banyak sekali berulangnya. Itulah kata-kata yang diberikan warna merah. Oke, sekarang kita praktek ya. Praktek menerjemahkan kata warna merah. Nah, kita lihat. Bapak Ibu. Oke, saya panggil coba Ibu Sri Rahayu Ningsih. Nyalakan mic-nya. Nyalakan mic-nya Ibu Sri. Udah. Oke. Ibu Sri, coba dilihat di setiap baris. Setiap baris ya. Apakah ada kata yang diberikan warna merah? Ada. Masya Allah, tuh kan Bu. Sekarang Bu coba semua lihat Al-Qurannya. Buka halaman yang lain secara acak. Lihat, apakah di setiap baris ada kata warna merah? Ada. Ibu Khairunisa, Ibu Rustin, ada? Ada. Masya Allah. Ternyata kita menemukan di setiap baris ya banyak kata yang berwarna merah. Makin hampir setengahnya warna merah. Ya. Itulah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Bapak Ibu, dan setelah sekejap mencoba mengumpulkan kata-kata yang berwarna merah ini, ya, itu ternyata jumlahnya nggak banyak, hanya berulang-ulang aja itu. Ya, berapa kata Ibu, Bapak? Hanya ada sekitar 100 kata. Ya, 100 kata yang telah dikumpulkan dalam 2 halaman buku sekejap ini. Coba buka, Bu. Buka buku sekejap warna merah, halaman ke-10 dan halaman yang ke-11. Ya. Halaman ke-10 11 ya. Yang tertulis kertas ajaib. Ini nanti Ibu diberikan apa? Ini nih, lembaran terpisah nih. Memberikan lembaran terpisah. Semua sudah dapat ya? Nah, ini sama sebenarnya nih. Oke, betul. Ibu Khairunisa, Ibu Rustin, Pak Ambo. Udah ya? Oke. Sudah semua ada kan? Nah, gitu. Ini 2 halaman. Berisi sekitar 100 kata. Yang setiap baris akan muncul dalam Al-Quran sekejap. Kata-kata Al-Quran yang banyak berulang. Makanya ini lembar dinamakan dengan kertas ajaib. Itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Kirtos ajib. Gitu Bu. Kirtos ajib. Jadi bahasa Indonesia kertas ajaib. Gitu. Namanya apa? Kertas ajaib. Kenapa ajaib? Menakjubkan. Mengagumkan. Karena kata-kata yang terdapat dalam kertas ajaib ini itu akan ditemukan pada setiap baris Al-Quran. Ini bisa dipraktekkan, Bu, bisa dicek itu. Ya. Makanya Ibu sekalian, ya,
insya Allah dalam pelatihan sekejap inilah sebenarnya kita akan latihan bagaimana caranya agar kita bisa menguasai arti kata-kata yang terdapat dalam kertas ajaib ini. Sampai kita hafal artinya seperti Al-Fatihah. Seperti nama Anda sendiri. Gitu, Bu. Oke? Itu nanti di pelatihan ini, Bu. Kita akan belajar. Ya, kita akan latihan. Karena kalau Anda bisa tahu yang berwarna hijau, ini udah pasti nih. Yang Indonesia banget artinya. Kita mengetahui sekitar 100 kata yang berwarna merah. Ya, yang banyak banget berulangnya ini. Ini sekitar 20% nih kata Al-Quran. Maka sekitar 60% kata Al-Quran akan Anda ketahui maknanya. Allahu Akbar. Ya, bayangkan Bu, 60% dari 77 ribuan kata Al-Quran. Ya. Modalnya hanya hafalin sekitar 100 kata yang berwarna merah ini aja. Ini udah ada, Bu. Ya, udah ada. Tugas Anda hafalin. Ya enggak? Masya Allah. Di mana? Itu di pelatihan. Oke, ini buktinya, Bu. Nih. Ini bukti yang kami sudah hitung ya di juz 1. Ya. Kalau juz 1 kan 3.500-an. Yang warna hijau tadi udah 10%-nya. Nah, ini yang warna merah ini, Bu, Bapak, bahkan mencapai sekitar 56%. Jadi dengan 2 warna saja, itu sudah mencapai sekitar 66% kata-kata Al-Quran. Bayangkan, ini banyak banget nih. Nah, tugas Anda adalah hafalin. Hafalin. Ya enggak, Bu? Di mana? Di kelas sekejap. Nanti bareng-bareng kita belajar ilmunya. Insya Allah caranya. Ya. Yakin. Ya, berdoa sama Allah. Yakin kepada Allah. Terus kita latihan akan bisa hafal kata-kata ini. Hasilnya nih, Bu, 60%. Ya, oke. Nah, ini sekarang, Bu, saya mau tunjukkan kembali nih. Tunjukkan kembali. Ini Pak siapa? Pak Endang ini. Ini peserta yang sudah selesai. Ya, ini sekarang sudah level 4 ini, Bu. Sudah level 4 sekarang ini. Ini karyawan nih, bahkan pimpinan pabrik perusahaan. Bayangkan, Bu, dia pimpinan pabrik apa ya? Pabriknya Indofood. Indomie itu yang di Bekasi. Bayangkan kepala pabrik, ya punya banyak karyawan, tapi mau belajar. Belajarnya seminggu sekali kayak Bapak Ibu ini. Ya, ini materi pertama yang harus dikuasai semua peserta. Nah, ini adalah restoran tugasnya, tugas hafalannya nih. Ya, kita dengarkan ya. Saya putarkan, Bapak Ibu dengarkan aja. Nanti semua insya Allah akan begini hasil belajarnya ke depan, insya Allah. Oke, kita dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, fi di dalamin dari, ila kepada qabli sebelum, huwa diyahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahu mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami. Hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, amma tolam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu idza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, Allah ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama,
seperti lama tatkala au atau kullama setiap kali lau sekiranya ya ayuha wahai la'ala agar in jikalan tidak akan anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa fauqa di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian idza ketika ya wahai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai seakan qad sungguh baina di antara bal bahkan. Oke, selesai. Masya Allah. Bisa nggak, Pak? Ini orang sibuk ini. Ya, masih kerja aktif. Usia sekitar 50-an, 55 tahun. Ya, insya Allah semuanya bisa. Ya, ya sih Bu ya. Oke. Hari ini Bu, kita akan mulai nih Bu. Kita akan mulai latihan bagaimana kita bisa menguasai ya arti kata-kata yang terdapat dalam kertas ajaib ini. Kita akan cicil ya secara bertahap. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah mudahkan hafal kertas ajaib. Oke, kita mulai. Bapak Ibu, ya ini kan kita kan fokus Ibu untuk menguasai dulu kertas ajaib 1. 15 baris ada 70 kata. Ini dulu kita kuasai ya. Kita kan ajarkan secara bertahap insyaallah. Oke, mulai ya. Bapak Ibu, di antara kata-kata yang kita berikan warna merah karena banyak berulang, ya, adalah kata-kata yang terdapat pada nama anak. Bismillah. Oke. Ada yang pernah lihat ini anak Ibu? Gak pernah? Ini terkenal ini. Ya. Ini bintang iklan. Bintang iklan sekejap. Bintang iklan sekejap. Bapak Ibu, itu biasanya yang namanya itu bintang iklan, itu artis, itu punya 2 nama. Hampir semua punya 2 nama. Ya. Nama aslinya misalnya orang Sunda Jaka. Ya, Jaka. Jadi artis berubah namanya menjadi Jackie. Gitu. Sama anak ini sebagai bintang iklan sekejap, dia punya nama asli. Tapi punya nama sebagai bintang iklan sekejap. Ada yang tahu siapa namanya? Namanya adalah ini. Coba dibaca. Siapa namanya? Bilila Wa'alala. Coba dibaca yang benar. Bilila wa'alala. Begini cara bacanya. Bilila wa pakai ain. Wa'ala panjang. Wa'alala. Wa'alala. Lagi siapa namanya? Bilila wa'alala. Betul. Bilila wa'alala. Oke, bilila wa'alala. Bapak Ibu, sebenarnya nama ini itu diambil dari kata-kata Al-Quran yang tiap hari kita baca. Ya, di mana 6 kata yang terdapat dalam surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Oke, tuh. Bi, li, la, wa, alala. Ini semuanya ada di Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Nah, sekarang kita latihan ya. Kita latihan artinya. Saya panggil Ibu Khairun Nisa. Nyalakan mic-nya. Nah, Ustaz. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu kata bi. Di mana ada kata bi di Al-Fatihah? Pada kata awalannya, Ustaz. Bismillah. Oke, kan Bismillahirrahmanirrahim ada kata bi. Nah, sekarang coba disempurnakan artinya ini. Baca. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, jadi bi apa artinya? Dengan. Betul. Bi artinya dengan.
Anda lihat kan, saya nggak pernah bilang apa artinya kan? Tapi Anda tahu, karena Anda tiap hari baca. Nah, sekarang Bu, buka buku sekejap, halaman ke-12 nih. Buka buku sekejap, halaman ke-12. Ada namanya itu LKS, lembar kerja sekejap. Nah, ada? Nah, Oke. Ustaz. Lihat baris yang pertama ada kata bi, li, la, wa, ala, la. Tuliskan di bawah kata bi apa artinya tadi? Dengan. Nah, tuliskan di situ. Ayo. Kenapa nulis? Karena itu nulis membantu menyimpan artinya dalam ingatan kita. Makanya setelah pemula kita tulis di situ artinya. Bi dengan. Sudah ya? Nah, ini Bu, Bapak akan sering kita temukan di setiap halaman Al-Quran. Udah, bi dengan. Ya, Ibu Khairunisa, berikutnya li. Ayo. Di mana di Al-Fatihah ada kata li? Ayatnya. Alhamdulillah. Ya Oke, Rabbil alamin. alhamdulillah itu ada kata li. Nah, sempurnakan terjemahannya. Segala puji bagi Allah. Nah, berarti li artinya Bagi. bagi. Berarti li artinya adalah bagi. Ayo, tuliskan lagi di LKS-nya. Kan itu kan? Kan alhamdulillah segala puji titik Allah berarti li itu bagi. Nah, ayo tuliskan lagi. Oke, sudah ya. Sudah 2 ya. Li bagi. Oke. Sekarang gantian. Saya panggil Ibu Ummu Asyati. Nah, yang ketiga Ya, Ibu, Ustaz. ada kata la. Tadi kan li. Ini ada la. Nah, li, la. Kalau ini Bu, adanya di surat Al-Ikhlas. Nah, ini ayatnya. Oke. Coba dibaca Bu, dan disempurnakan terjemahannya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya Allah yang setara sesuatu pun. Betul. Tidak ada baginya. Jadi la artinya adalah Bagi. bagi. Jadi Ibu, li dan la itu sama artinya. Bagi-bagi. Li bagi, la juga bagi. Tuliskan di Al-Qurannya. Ya kan? Oh, ini akan sering nih di Al-Quran. Dia banyak artinya. Cuma ini di antara arti yang sering digunakan di Al-Quran. Ya. Yang berikutnya Ibu Ummu, kata wa. Nah, nih di Al-Fatihah. Dibaca Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi wa artinya Dan betul. Wah, ini ribuan kali ditemukan dalam Al-Quran nih. Banyak banget. Ya, tuliskan. Wa artinya dan. Ya, ini artinya sering muncul ini. Ya. Wa dan. Nah, Masya Allah. Kan udah. Oke. Yang berikutnya lagi. Ya. Ibu Aziza. Kata ala. Ala. Nah, itu ada kata ala di Al-Fatihah. Baca Ibu, coba ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat atas mereka. Betul. Jadi ala artinya Atas. atas. Betul. Tulis Bu. Atas atau kepada. Atas garis miring kepada. Boleh dua-duanya. Ya. Kan? Ala atas, ala atas. Ini akan ribuan kali ditemukan dalam Al-Quran nih kata ta'ala ini. Dan Anda sering bacakan di Al-Fatihah? Ini contohnya. Yang terakhir Ibu kata la. Nih, sering kita baca di Al-Fatihah. Ayo Bu, coba dibaca Bu. La. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Betul. Jadi la artinya? La artinya bukan atau Bukan tidak. kan? Dan bukan jalan. Jadi artinya ada bukan. Tuliskan lagi di LKS-nya. Ya. Bisa bukan, bisa tidak ada, jangan. Itu semua sama itu. Ya. Tuliskan semuanya. Bukan, tidak ada, jangan. Ada 4. Ya. Bukan, atau tidak ada, atau jangan. Ya. Garis miring lah. Oke, itu beberapa arti yang sering digunakan di Al-Quran. Ya.
Bapak Ibu, jadi inilah 6 kata, oke, yang sebenarnya tiap hari kita baca di Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, ya. Ditempatkan pada baris pertama kertas ajaib. Oke. Kenapa? Karena inilah hal pertama Al-Quran. Ya, Quran. Yang sering kita baca di Al-Fatihah dan di Al-Ikhlas, ya. Bi dengan di, bagi, la bagi, wa dan ala atas, la bukan. Ada 6. Bapak Ibu, ini nanti Masya Allah akan ada temukan di setiap halaman Al-Quran, sangat banyak. Tugas Anda adalah membaca sering-sering setiap kata ini dengan artinya sampai hafal. Sampai hafal. Kan harus dihafal. Nah, sekarang Ustadz, bagaimana cara menghafalkannya? Caranya apa? Gampang. Bukan? Kita nggak perlu cara baru. Kita pakai caranya Anda ada. Ya. Bapak Ibu, kalau Anda mengaji, bagaimana caranya kalau mengaji? Dengan cara disenandungkan, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seterusnya. Jadi, kata-kata ini Ibu, Bapak, dibaca Arabnya dengan artinya dengan disenandungkan. Ya, lalu dipenggal-penggal. Dipenggal-penggal. Oke? Untuk awalnya kita baca, Bu, ya, dengan cara melihat. Melihat kata dan artinya. Nanti ke depan kita latihan dengan cara ditutup. Begini nih. Ditutup. Kenapa? Karena kalau sudah mengaji itu tidak ada artinya. Artinya nanti akan pindah ke kepala kita. Nah, untuk awal kita latihan caranya dibaca. Oke, nah, biar mudah Ibu, saya akan contohkan ya caranya mengiramakannya. Ya, ini kan ada apa? Ada 6 kata. Bacanya itu Bu 3-3 ya. 3 baru 3. Oke. Setiap ujungnya dipanjangkan suaranya, ya. Oke, biar mudah saya contohkan ya. Jadi biar nggak tabrakan suaranya, saya sempurnakan dulu, baru Anda ikuti, ya. Jangan terlambat. Kalau terlambat suaranya tabrakan di ruang Zoom, ya. Oke, semua aktifkan mic-nya, ya. Oke. Sekarang sesi menghafal ya. Sekarang Bu saat ini Bu sekarang ini goal kita bukan menghafal, tapi tahu caranya menghafal. Nanti di rumah diulang-ulang. Oke, diulang-ulang. Oke ya. Kita mulai ya. Ikuti saya. 3-3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan saya hafal ya Allah. Kertas ajaib. Oke, ikuti saya. Bi dengan li bagilah bagi. Yuk. Bi dengan li bagilah bagi. 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 Oke ya, sekarang semua niatkan untuk dihafal. Ikuti saya. Bi dengan li bagilah bagi. Bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Wa ala ataslah bukan. Inilah suaramu yang terbaik. Wa dan ala ataslah bukan. Wa dan ala ataslah bukan. Oke, gitu ya. Lagi depan, saya duluan. Bi dengan li bagilah bagi. Bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Wa dan ala ataslah bukan.
awalnya begitu. Nah, di rumah nanti dibaca berulang-ulang, dilihat. Nah, baru Anda latihan dengan cara ditutup artinya. Seperti begini. Ditutup artinya. Oke. Nah, kalau lupa, buka lagi. Terus tutup lagi sampai hafal. Ya, sekarang semua lihat ke depan. Kita latihan ya. Latihan tanpa melihat artinya. Ikuti saya. Nanti setelah ini kita akan tes ya. Siapa yang sudah hafal. Insya Allah pada hafal. Oke, siap ya. Nyalakan mic-nya. Ikuti saya. Oke, sudah semuanya? Saya duluan ya. Ya. Bidangan libagilah bagi. Yuk. Bidangan libagilah bagi. Bidangan libagilah bagi. Bidangan libagilah bagi. Badan ala atas labukan. Wadan ala atas labukan. Badan ala atas labukan. Wadan ala atas labukan. Siap-siap ditunjuk. Ayo siap-siap ditunjuk. Ikuti saya. Bidangan libagilah bagi. Bidangan libagilah bagi. Bidangan libagilah bagi. Bidangan libagilah bagi. Badan ala atas labukan. Wadan ala atas labukan. Ayo, sekarang siapa yang sudah hafal? Angkat tangan. Siapa yang mau coba setoran? Oh, Ummu Asyati. Udah hafal, Bu? Ibu Ira. Wih, luar biasa. Oke, ayo. Ibu Ummu Asyati. Ayo, silakan, Bu. Dengan libagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Masya Allah, mantap. Tuh kan? Langsung hafal kan, Ibu? Nah, sekarang Ibu Ummu jawab artinya secara acak. Ya. Dan ini sebenarnya yang penting ya, menjawab acak. Kenapa? Karena kalau sudah mengaji itu tidak lagi berurutan seperti begini. Ya. Oke, ya. Ya, lihat ke depan, Bu ya. Ya, jawab artinya wa. Dan. Yang lain diam ya, yang lain diam. Nah, hanya Ummu Asyati yang ditanya. Oke. Ala. Mic-nya, Bu. Di suaranya Ibu Ummu. Atas. Oke. Bi. Dengan. La. Bagi. Wa. Dan. Ala. Atas. Li. Dengan. Ala. Atas. Wa. Dan. La. Bukan. La. Tidak. La bukan. pendek. La pendek. Yang mana? La panjang apa pendek? Kan dengarkan suaranya. Dengarkan suaranya. La. Bagi. La. Bukan. Nah, kan beda. Kalau pendek berarti bagi. Kalau panjang berarti bukan. Wa. Dan. Masya Allah tuh. Kan Bu, sudah hafal Ibu. Berarti Anda sudah hafal 6 kata ini sekarang ini. Akan ketemu satu halaman. Jelas ya? Begitu, nanti begini caranya Bu. Setiap baris begitu cara latihannya. Satu persatu. Ibu Ira. Ayo coba sekarang Ibu Ira. Cobain. Ayo. Nyalakan mic-nya Ibu Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Bidangan libagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Masya Allah, mantap. Kan Bu hafal kan? Ibu Ira, jawab artinya acak. Ya. Yang lain juga ya, secara di hati. Wa. Dan. La. Bukan. Li. Bagi. Ala. Atas. Wa. Dan. Li. Bagi. Bi. Dengan. Ala.
atas, wa. dan. Masya Allah, benar semuanya. Alhamdulillah. Nanti Bu kira begitulah kalau kita ngaji, ya akan ketemu kata-kata ini, akan cepat tuh bisa meresponnya. Tinggal perlu latihan aja. Jelas Bu ya? Oke. Nanti sisanya Bu pekan depan. Sekarang kita masuk ya ke yang kedua. Ya, yang kedua sekarang yaitu kata-kata yang sebenarnya yang terdapat pada nama anak ini. Nah, ini siapa Bu namanya Bu? Katakan si Billy. Kali siapa namanya? Ada yang tahu? Itu udah ada bocorannya tuh. Bimin. Ini namanya. Ila qabli. Ya. Bimin. Siapa namanya? Bimin ila qabli. Fimin ila qabli. Bapak Ibu, sebenarnya nama diambil dari kata-kata Al-Quran yang sering kita baca. Di mana? Kalau Billy itu kan di Al-Fatihah, halaman pertama. Ini Fimin, halaman sampingnya, halaman kedua Al-Quran. Ada 4 kata itu. Fi, ila, qabli. Ya, oke. Sekarang kita latihan ya, artinya. Ibu Rustin. Ada Ibu Rustin? Ya. Oke. Kata fi. Ibu, nih. Ya. Coba Ibu sebutkan terjemahannya, Ibu. Ini contoh ayat dengan zalikal kitab. Dibaca, Ibu. Kata fi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabu la raiba fi. Ada kata fi kan? Ada kata fi. Coba disempurnakan terjemahannya. Ini Bu di layar, lihat di layar nih. Kitab Al-Quran ini itu kitab Al-Quran ini tidak baca Bu di layar nih. Udah ada nih, tinggal isi aja nih. Jelas nggak? Oh. Dalikal. Sekarang terjemahannya. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan. Apa? Baginya. Bukan. Keraguan? Di dalamnya. Fi di dalam ya. Di dalam. Berarti fi artinya adalah di dalam. Ya kan Bu? Iya. Oke, ayo tuliskan di LKS-nya lagi. Baris kedua. Ada kata fi. Ayo. Di dalam. Tuliskan di LKS-nya halaman 12, fi itu di dalam. Kan? Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di dalam dada-dada manusia. Tuh. Oke. Yang kedua Ibu, ada kata min. Nah, ini ayatnya nih. Min. Coba dibaca Ibu. Iya. Ulaika ala hudam min rabbihim. Oke, artinya Bu. Mereka itu berada di atas hidayah min hidayah dari. Iya, dari benar. Min itu dari, kan? Dari Rob mereka. Dari Rob. Oke. Minal jinnati wan nas, kan? Dari jin dan manusia. Tuliskan di LKS-nya. Min itu dari. Ini sebenarnya Bu, katanya sebenarnya kita sering baca nih sebenarnya nih, ya kan? Ya. Sudah ya, fi di dalam min dari. Berikutnya ila. Coba saya panggil lagi Ibu Asnimar. Nyalakan mic-nya. Ila. Ayo Bu. Ila kepada. Oke, coba. Ini ayatnya, baca. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Berarti ila artinya? Kepada. Ila kepada. Iya kan kepada. Berarti ila artinya kepada. Tuliskan di LKS-nya. Kepadamu. Iya. Ila kepada. Ayo tuliskan di LKS-nya. Kepada. Ya, ila kepada. Kepada. Berikutnya Bu, ini qabli. Kan nih contoh ayatnya. Baca Bu. Sebelum. Baca.
Ibu Snimar baca Bu. Qabli. Wa ma unzila min qablika. Qabli sebelum. Baca Dan terjemahannya. apa yang telah diturunkan sebelummu. Ya, betul, sebelummu. Berarti qabli artinya Sebelummu. sebelum. Sebelummu. Ya. Dan Kalau apa qabli yang saja, telah diturunkan sebelummu. oke, jadi kalau qabli artinya Sebelum. sebelum, gitu kan? Salat qabliyah subuh kan? Salat Qobliyah sebelum. Sebelum subuh. Iya, sebelum. Gitu. Masya Sebelum Allah. qabli. Ayo. Tuliskan di LKS-nya qabli sebelum. Qabli. Yang kita sudah baca. Qabli. Dah. Qabli. Jadi Bu, Bapak, inilah 4 kata, oke, yang kita sering baca di halaman kedua Al-Quran. Ya, yang kita letakkan di baris kedua kertas ajaib. Fi di dalam, min dari, ila kepada, qabli sebelum. Nah, ini tinggal dibaca persis seperti nomor 1. Ada 4 kan? Dibaca itu 2-2 dan dihafalkan. Ayo, ikuti saya, ya. Sekarang ditunjukkan terjemahannya, ntar ditutup. Nah, gitu ya. Oke, ikuti saya. Fi di dalam min dari. Fi di dalam min dari. Fi di dalam min dari. Fi di dalam dari. Ila kepada qabli sebelum. Ila kepada qabli sebelum. Ila kepada qabli sebelum. Ila kepada qabli sebelum. Ayo hafalin ya, hafalin saya duluan. Fi di dalam min dari yuk. Fi di dalam min dari. Ila kepada qabli sebelum. Ila kepada fi qabli sebelum. Nanti di rumah dibaca dari artinya, baru latihan ditutup. Ya ditutup. Sekarang ikuti saya. Ayo, ikuti saya. Fi di dalam min dari yuk. Fi di dalam min dari. Fi di dalam min dari. Fi di dalam min dari. Ila kepada qabli sebelum. Ila kepada qabli sebelum. Oke, siapa yang sudah hafal? Yang mau coba store? Ayo, yang belum tampil. Nyalakan mic-nya. Siapa? Pak Ambo Ustaz, tadi angkat duluan. Pak Ambo, ayo Pak Ambo. Masya Allah. Ayo Pak Ambo. Fi di dalam min dari. Ila kepada qabli sebelum. Masya Allah. Oke, mantap. Ya, sudah begitu, udah pas. Sekarang jawab acak. Ayo. Ila. Kepada. Min. Dari. Qabli. Sebelum. Fi. Di dalam. Ila. Kepada. Min. Dari. Ila. Kepada. Min. Dari. Fi. Di dalam. Masya Allah. Wah, kira-kira bisa bayangkan Bu, kita ngaji, nanti begitu tuh di kepala kita. Fi di dalam, min dari, ila qabli. Nah, gitu. Ila kepada, qabli sebelum. Nah, nanti akan semakin banyak jumlahnya itu. Kita pelan-pelan. Hari sudah 2 baris ya. 2 baris. Sekarang baris yang ketiga. Oke. Kali ini adalah kata ganti orang, Pak. Kata ganti orang, namanya domir. Kata ganti orang, tapi yang jadi subjek biasanya itu. Ya. Ada 6 yang sering digunakan di Al-Quran. Oke. Yang pertama itu kata huwa. Nih. Qul huwallahu ahad. Katakanlah titik-titik Allah yang satu. Apa artinya? Ya. Dia. Betul. Tuliskan di LKS-nya. Oh, huwa itu dia.
Huwa ambo. Nah, kan? Huwa ambo, dia ambo. Nah, huwa. Ya. Ini ada seni di dalam Al-Quran. Yang berikutnya adalah hum. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan kepada akhirat titik-titik yakin. Apa? Ya, yakin. Mereka. Kalau huwa itu dia satu orang, hum itu mereka orangnya banyak. Wah, ini ribuan jumlahnya di Al-Quran. Kata-kata hum ini pakai. Anda boleh cek deh. Banyak sekali. Ya, hum. Ya, sudah dua ya. Huwa dia, hum mereka. Yang berikutnya kata anta. Nah, ini tiap kali kita baca doa setelah zikir setelah sholat. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Ya Allah, titik-titik maha pemberi keselamatan. Apa? Engkau atau kamu. Engkau atau kamu. Ya. Oke. Engkaulah, kamulah. Saya tuliskan. Kamu atau engkau. Ya. Siapa anta? Siapa anta? Kayak gitu. Anta kamu yang satu orang. Berikutnya adalah antum. Nih, tiap hari kita baca ini. Wala antum abiduna ma'abud. Dan tidaklah apa? Kalian menyembah apa yang saya sembah. Jadi anta itu kamu satu orang, antum itu kalian orangnya banyak. Oke. Ya ini yang sering muncul nih, Bu. Yang kelima, kata ana. Nih contoh ayat yang sering kita baca. Wala ana abidum ma'abattum. Dan tidaklah apa ana? Aku menyembah apa yang kalian sembah. Ya, ana aku. Sama-sama a depannya. Ya, ana aku. Ya. Oke. Siapa anta? Ana Nur Ihsan. Ya, aku Nur Ihsan. Oke ya. Ana aku. Berikutnya adalah nahnu. Qalu innama nahnu muslihun. Ini di Al-Baqarah ini. Mereka berkata sesungguhnya apa? Kami hanyalah memperbaiki. Jadi bedanya kalau ana itu aku satu orang. Nahnu itu kami orangnya banyak. Nah, jadi inilah 6 kata ganti orang ya yang sering digunakan dalam Al-Quran, yang kerap digunakan dalam Al-Quran. Ibu. Nah, jadi cukup Anda banyak namanya, Bu. Nah, di sini Bu kita banyak kata apa? Kata anti. Anta itu kamu laki-laki. Anti itu kamu perempuan. Kenapa? Karena itu kata anti, kata yang kami belum temukan di Al-Quran. Nggak ada tuh. Ya, saya belum pernah ketemu tuh kata anti di Al-Quran. Kalau nggak ada berarti ya nggak usah belajar. Karena kita belajarnya buat Al-Quran. Ya kan, Bu? Kalau Anda mau bicara, belajar itu kata anti. Karena ini dipakai dalam percakapan. Nah, itu maksudnya. Itu yang bedakan antara sekejap dengan di luar. Kita hanya pelajari bagi pemula kata-kata yang kerap dipakai dalam Al-Quran. Muncullah nama ini, Bu. Huwa dia, hum mereka, anta kamu, antum kalian, anak aku, dan kami. Nah, tugas Anda adalah menghafal kata-kata ini. Caranya dibaca seperti tadi. Cuma ini, Bu, kalau mau hafal kuat, nanti latihan, bantu pakai isyarat tangan. Ini nikmat Allah yang tangan ini. Ditunjuk ya, begini caranya. Huwa dia. Tunjuk ke sebelah kanan satu jari. Hum mereka. Tunjuk semua jari sebelah kanan. Anta, siapa namanya? Ya, anta kamu. Tunjuk ke depan satu jari. Antum ngapain di sini? Ya, tunjuk semua jari ke depan. Kenalkan, ana Nur Ihsan di dada kan ana. Terus dibuka. Nahnu sedang belajar. Kami sedang belajar. Gitu ya. Ana aku terus dibuka. Nahnu kami. Oke. Bacanya dua-dua dengan disenandungkan. Ayo. Ikuti saya. Nyalakan mic-nya. Ayo. Ya. Ikuti saya. Bodoh ya. Huwa dia hum mereka. Yuk. Huwa dia hum mereka.
Huwa diyahum mereka. Huwa diyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Anta kamu Antum kalian. Anta kamu antum kalian. Anta Kalian. Ana aku nahnu kami. Oke, nanti di rumah ibu dihafal seperti tadi itu. Coba kita coba dulu iramanya ya. Coba Ibu Aziza ulangi lagi. Huwa dia. Iya, Pakai irama. Mereka. Pakai irama. Anta. Orang mengaji. Kamu. Pakai irama kan tadi. Harus pakai irama, Ustaz. Gini, Ibu Aziza saya mau nanya. Ibu Aziza kalau mengaji pakai irama nggak? Kalau mengaji? Ya, kalau ngaji ada iramanya, Ustaz. Tapi kalau baca hadis enggak, Ustaz. Jadi gini, Bu. Sebenarnya ini sekejap itu adalah memindahkan irama yang kita pakai ketika kita ngaji ke sini. Kita sebenarnya, ya. Apa tujuannya? Memudahkan kita menghafal. Tapi ingat, kami tidak paksa. Gitu. Kalau mau silakan. Cuma pengalaman kami ini rata-rata yang mudah itu ya kalau meniramakan. Gitu. Makanya kenapa Al-Quran hampir semua itu diramakan. Jadi ini sebenarnya kita pindahkan aja. Kita pindahkan dengan cara yang sama. Cuma membedakan, kita baca dua-dua. Baca Arab dan artinya. Itu kan yang berbeda. Coba, Ibu Aziza. Huwa diyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Ana saya nahnu kami. Anak aku. Anak aku. Untuk latihan, ya untuk latihan ya Bu ya. Kita bilangnya anak aku. Kenapa? Karena sama-sama pakai a dia di depan. Anak aku, ya. Ibu Aziza jawab artinya. Apa artinya anak? Aku. Anta. Kamu. Nahnu. Kami. Oke, mantap. Begitu. Ya, Bu ya. Sekarang baris yang keempat. Nah, ini adalah kata ganti orang, tetapi yang jadi objek biasanya atau kepemilikan. Artinya sama kata tadi. Ya, pertama adalah hu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ada hu. Milik titik-titik apa yang ada di langit. Apa? Milik dia. Iya, miliknya. Milik dia ataukah miliknya. Nah, kan gitu. Milik dia atau miliknya. Jadi hu itu artinya adalah dia ataukahnya. Nanti bacanya itu ada yang bacanya hu ataukah hi. Bisa dua ya. Hu pakai doma ataukah hi pakai kasro. Itu sama aja tuh. Dia ataukahnya. Ayo tuliskan ya KS-nya. Berikutnya, nih. Hum ataukah him. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Atas mereka. Ini ribuan jumlahnya dalam Quran nih. Kata-kata hum atau kahim ini. Ya. Kenapa kata kerap? Ya sudah. Hudia hum mereka. Berikutnya adalah ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Dan kami menyembah dan hanya kepadamu. Nah, jadi itu kamu ya. Kamu atau kamu ya. Kamu. Sudah. Berikutnya adalah kum. Lakum dinukum waliyadin. Itu kan kum. Untuk kalian agama kalian. Masya Allah. Kan Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian semua. Ya, itu asalnya untuk orang banyak. Jadi ka itu kamu untuk satu orang atau satu zat ya. Kemudian kum itu kalian, orangnya banyak. Ya. Berikutnya. Oke. Apa nih Bu?
Ya. Robbi gfirli, ada ya. Wali walidayya, ada ya. Ya Allah ampunilah aku, kedua orang tua aku. Ya itu ya. Bisa ya fathah atau ya sukun sama saja, ya. Artinya aku. Yang terakhir ada na. Doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan, kami berikanlah kepada kami. Gitu. Nah, jadi Bu, inilah 6 kata ganti orang yang jadi objek atau kepemilikan yang sering digunakan dalam Al-Quran. Ini banyak banget nih, Masya Allah, Al-Quran. Ya, nah, tugas Anda tinggal dibaca seperti tadi. Ya, ditunjuk ya. Hudiyahum mereka, kak kamukum kalian, ya aku, nah kami. Ayo, ikuti saya. Ayo, ikuti. Hudiyahum mereka. Hudiyahum mereka. Hudiyahum mereka. Hudiyahum mereka. Kak kamukum kalian. Kak kamukum kalian. Ya akuna kami. Ya akuna kami. Ya akuna kami. Ya akuna kami. Tinggal dihafalin ya di rumah insya Allah ta'ala. Yang kelima, oke. Ini adalah kata petunjuk. Namanya ismul isyarah. Isim isyarah. Isyarat petunjuk. Ada 4 yang sering digunakan. Pertama, haza. Panjang ya. Ha, panjang. Haza. Falyabudu rabba hazal bait. Maka hendaklah mereka hanya beribadah kepada pemilik rumah ini. Jadi haza artinya adalah ini. Kan? Haza ini. Untuk satu benda ya. Baik. Berikutnya adalah haulai. Panjang ya. Haulai. Mereka ini. Faqala ambiuni bi asma'i haulai. Maka Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama mereka ini. Ini Bu, tuh sudah muncul di awal Al-Baqarah ayat ke-31 sudah muncul. Jadi kayak sebenarnya apa kalau kita ngaji kita sudah ketemu di awal Al-Quran. Haza ini, haulai mereka ini. Berikutnya adalah zalika. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalika itu. Itulah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu. Ya. Satu zat, ya. Berikutnya adalah kata ulaika. Ini sering banget nih ulaika. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu berada di atas hidayah dari Rabb mereka. Ya, ulaika mereka itu. Oke. Nah, jadi inilah 4 kata petunjuk yang sering digunakan. Tugas Anda tinggal hafal, Bu. Dengan bantuan isyarat tangan ditunjuk begini ya. Perhatikan nih Bu. Haza ini tunjuk ke bawah 1 jari kan. Haza laptop, ini kan. Haza laptop. Ini laptop. Oke, 1 jari ke bawah. Terus ini semua jari nih. Haulai panjang ya. Haulai mereka ini. Haulai anak-anakku. Mereka ini anak-anakku. Orangnya banyak. Oke, dekat. Sekarang jauh. Zalika itu. Kan? Zalika itu. Zalika Ahmad. Itu Ahmad. Ya. Terus. Ulaika mereka itu. Jauh. Ulaika mereka itu. Oke, ya. Ayo. Perhatian ya. Dua-dua. Bu, yang ini Bu, setiap kata ujungnya dipanjangkan suaranya. Kalau tadi kan dua-dua, kalau ini enggak. Di setiap baris, setiap kata
terjemahannya dipanjangkan suaranya. Ya, saya contohkan ya. Tapi bacanya dua-dua. Ikuti saya. Haza ini, haulai mereka ini. Yuk. ini mereka ini. Kan? Haza ini panjang. Haza ini. Yuk. Haza ini. Haulai mereka ini. Keren jauh. Zalika itu, ulaika mereka itu. Zalika itu, ulaika mereka itu. Itu Bu, di rumah tinggal dihafalin ya. Yang terakhir baris ke-6. Ya. Ya. Hari ini Bu, bukan kita menghafal. Hari ini Anda tahu caranya menghafal. Nanti di rumah seminggu dihafal ini. Ya. Seminggu dihafal, seminggu berdoa, insya Allah berhakat. Ya. Ini ada isi mausul. Kata sambung bermakna yang. Artinya semua terjemah ada yangnya. Yang pertama adalah allazi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam diri manusia. Nah, itu allazi artinya dua. Bisa allazi orang yang ataukah yang. Ya, dua artinya itu. Oh, ini sering sekali dalam Al-Quran. Ayo tuliskan. Allazi orang yang ataukah yang. Yang kedua adalah allazina. Wah, ini banyak banget nih. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang. Orangnya banyak ya. Jalan orang-orang yang. Oke. Yang berikutnya adalah kata ma. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah ma apa yang kalian sembah. Itu untuk benda ya. Ma itu apa yang. Saya nggak makan. Ma kamu makan. Saya nggak minum. Ma kamu minum. Apa yang kamu minum. Itu artinya ma. Apa yang. Nanti bisa apa yang ataukah apakah yang. Apakah. Kata tanya. Ya. Terus, sekarang belajarnya apa yang dulu. Yang terakhir adalah man. Man. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Dan di antara manusia man ada orang yang berkata. Jadi kalau ma itu mau apa yang, man itu orang yang. Saya bertemu orang yang kamu temui kemarin. Ya, saya bertemu orang yang ya kamu temui kemarin. Itu bedanya. Ya, kalau man itu untuk benda, apa yang, man itu orangnya. Nah ini. Jadi ini 4 Bu. Kata sambung bermakna yang sering digunakan di Al-Quran. Nah, tugas Anda pun tinggal dihafal ini Bu. Baca sering-sering di rumah. Bantu pakai isyarat tangan. Ini saya tunjukkan ya. Ini Bu caranya. Allazi orang yang. Tunjuk ke sebelah kanan seperti huwa. Huwa dia. Allazi orang yang. Allazina orang-orang yang. Tunjuk semua jari ke sebelah kanan. Oke. Lalu ke depan Bu. Ma apa yang. Ibu Aziza, saya nggak punya apa yang Ibu pegang itu. Kan apa yang ke depan itu. Ya. Apa yang. Terus man orang yang. Saya orang yang baik. Nah, itu kan orang yang. Tidak ada. Orang yang. Ya. Oke ya. Sekarang ayo kita ulangi ya. Dua-dua. Ya. Setiap kata ujungnya dipanjangkan. Ikuti saya. Allazi orang yang. Allazina orang-orang yang. Yuk. Allazi orang yang. Allazina orang-orang yang. Ma apa yang. Man orang yang. Ma apa yang.
orangnya. Coba Ibu Umu Asyati ulangi. Alladzi orang-orang, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, apa yang, man orang yang. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari ini Bu, kita sudah belajar 6 baris. 6 baris. Kita sudah isi LKS-nya. Dan ini 6 baris dalam kertas ajaib 1 yang hari ini telah kita pelajari. Bapak Ibu, tugas Anda adalah dalam dua pekan ini Bu ya, dalam 2 pekan. Buat apa Bu? Buat menghafal kata-kata yang terdapat dalam 6 baris kertas ajaib ini. Berarti ada 30 kata. Oke. Yang sudah hafal Ibu, nanti direkam ya. Direkam dengan suara boleh, dengan video juga boleh. Ya. Direkam lalu disimpan di YouTube atau di Google Drive. Nanti dikirim Ibu. Dikirim di link yang kami akan siapkan. Ya, kita punya link ya, link tugas. Nanti soalnya di situ. Ya. Baru nanti dilaporkan di mana di grup ya, di grup WA kita. Oke ya. Insya Allah Bu, pekan depan kita masuk, kita akan minta siapa yang mau store langsung di ruang Zoom. Ya, store dan nanti akan ditanya ya. Nanti boleh dulu ya, boleh menghafal dengan cara dilihat ininya, dilihat Arabnya, artinya ditutup kayak gini nih. Tapi dianjurkan semua dihafal oleh kepala. Ya, kepala semuanya ya. Nanti kita akan latihan menjawab acak, insya Allah taala. Oke. Ibu apa? Ini tugas ini, ya kan? Tugas itu pertama. Jadi menghafal kertas ajaib 1, 6 baris pertama, boleh dengan video, boleh dengan audio, boleh. Nanti dikirim di grupnya, di grup tugas. Nanti akan dikirimkan linknya di grup kita. Jelas ya? Ini waktunya panjang ya, waktunya panjang 2-3 pekan ke depan. Tapi pengalaman kami itu biasanya sudah ada yang store mulai besok. Baik, besok insya Allah. Sekarang Bu, saya akan mencontohkan bagaimana caranya menyetor kertas ajaib 1 baris pertama dengan baris yang ke-6. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh setoran kertas ajaib 1 baris 1 sampai dengan baris yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Bidangan li bagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, di dalam mindari, ila kepada qomli sebelum, huwa diyahum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahum mereka, kak kamu kum kalian, ya aku na kami. Haza ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, allazi orang yang, allazina orang-orang yang, apa yang, man orang yang, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian setoran dari Nur Ihsan. Kira-kira begitu ya. Jelas Ibu Umu Asyati, Ibu Ira? Oke. Jadi kami tunggu ya. Kami tunggu siapa yang sudah siap, silakan direkam audio ataukah video, disimpan di YouTube.
simpan Google Drive disimpan, dikirimkan di link ya, link tugas yang kami akan siapkan insya Allah taala. Ini buktinya panjang Bu ya, buktinya panjang kok, bisa 2-3 pekan ke depan. Jadi kalau yang sudah siap pekan depan, setelah pekan depan. Yang belum siap, boleh pekan kedua, pekan ketiga dan seterusnya. Insya Allah taala. Nanti itu, sesudah tadi kita akan latihan menjawab acak. Apa artinya huwa? Dia. Apa artinya ana? Aku. Alladzina, orang-orang dan seterusnya. Ini Bu, setiap pekannya selama 2 bulan kita akan begini cara belajar kita. Karena goal kita adalah Bapak Ibu bisa hafal semuanya di luar kepala. Ya, luar kepala. Oke Bu ya, insya Allah dengan doa dan kita latihan, semoga memberikan kemudahan. Demikian selesai materi kita Bu untuk hari ini. Alhamdulillah. Insya Allah pekan depan kita akan jumpa lagi dan kita akan dengarkan siapa yang mau nyetor di ruang Zoom kita insya Allah taala. Ya, insya Allah semua akan dapat bagian, bagian. Tapi cicil pelan-pelan. Oke, siap ya Umu Asia, Ibu Ira, Ibu Rustin. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Masa Pak Endang saja yang bos di perusahaan kantor bisa, kita yang mungkin lebih berat. Nah, insya Allah bisa. Oke, selesai Bu. Ada yang mau tanya? Tanya Ustadz. Ya, silakan Ibu. Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz kan memperagakan dengan ini ya peragaan tangan. Itu kalau seandainya lupa tapi menghafal artinya bisa. Gak apa-apa. Yang utama itu artinya Ibu. Ya. Yang utama artinya kan. Ya, ini hanya alat bantu aja, alat bantu aja ya. Ya. Ibu, gini, nanti akan ada rekaman video yang kami kirimkan, yang tadi itu ada videonya akan dikirimkan. Anda tinggal lihat aja rekamannya itu, ya. Jadi ikuti sebagai contoh yang kami kirimkan videonya nanti, ya. Ya semua kita buat ada rekamannya, ya tinggal diikuti aja nanti, ya. Oke, ada lagi mau tanya? Ustadz, untuk setoran yang ibu-ibu itu dipastikan pakai audio ya? Ya, audio aja. Gini Bu, setoran bebas, bisa pakai audio, bisa pakai video boleh. Dan tugas ketika ujian itu baru pakai video. Kalau ini nggak apa, ya. Kalau ini nggak apa, Ibu bisa pakai audio aja. Semua boleh pakai audio, ya. Ustadz, baris 4 Ustadz, mohon maaf. Ya. Ketinggalan tadi baris 4 itu bacanya apa itu? Sama. Hudiyahum mereka, kamu kalian, ya aguna kami, gitu, ya. Ya. Okay. Boleh izin Ustaz, ada keperluan. Ya, boleh izin. Udah selesai. Sudah ya? Kasih. Okay. Demikian Bu ya. Insya Allah Bu, pekan depan jumpa lagi Bu. Gini, saya harapkan Bu, kalau bisa semuanya on time ya. Pas jam 5.30 kita mulai. Ya. Harapan kami pas jam 7.30 selesai semuanya. Insya Allah. Ya. Oke. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.